Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizal Firdaus. Di video kali ini saya akan memberikan cara membuat CP atau daftar riwayat hidup untuk lamaran pekerjaan. Dimana aplikasi yang saya sering digunakan itu yaitu aplikasi Pixlab. Dan saya menggunakan itu di Android. Ya. Sebenarnya kalau misalkan di laptop kayak misalkan di Word atau di PowerPoint juga bisa. Berhubung saya tidak punya laptop, maka dari itu saya membuatnya dari HP. Nah, begitupun di sini saya akan memberikan contoh hasil percetakan dari aplikasi Pixlab tersebut. Nah, berhubung di sini tulisannya kebalik, karena di sini saya menggunakan kamera depan. Untuk lebih jelasnya ada di samping video. Oke, silakan menonton. Nah, jadi di sini ada contoh ya. Contoh hasil percetakan dari aplikasi Pixlab, di mana yang sudah saya cetak kemarin. Dari segi huruf juga terlihat jelas, tidak buram. Begitupun dan gambar juga terlihat bagus. Oke. Dan di sini saya juga membuat pas foto. Nah, saya membuat foto ini dari aplikasi Pixlab, di mana menggunakan aplikasi tersebut menggunakan Android ya. Untuk selengkapnya silahkan tonton. Let's go. Nah, di sini kan sudah berada di tampilan layar. Kita cari folder editing yang sudah saya buatkan, di mana di sini ada 3 aplikasi editing dan aplikasi tersebut saya sering menggunakannya. Di sini saya akan ngebahas dan memberikan cara menggunakan aplikasi Pixlab. Oke, kita buka menunya. Nah, sudah berada di tampilan menu aplikasi Pixlab. Di sini kita akan membuat CP. Langkah awal kita tentukan dulu atau buatkan ukuran kertasnya, kayak misalkan di kertas A4. Kalau misalkan di aplikasi Pixlab itu ukurannya 2970 untuk wide, dan height-nya itu 4200. Nah, sudah seperti ini kan. Setelah itu untuk masalah background, warna di kertasnya itu terserah kalian, sesukanya kalian aja. Yang penting rapi, menarik aja. Kita ambil warnanya itu contoh warna putih. Nah, kalau misalkan untuk membuat CP itu kita harus mempunyai konsepnya terlebih dahulu. Ya, konsepnya seperti apa? Atau sering disebut template. Nah, di sini saya akan membuatnya template terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke Snaps. Kita tambahkan lapisan. Di sini kan ada lapisan nih yang berwarna putih. Nah, kita ubah warna lapisannya itu yang paling bagus itu warna apa ya? Coba warna misalkan biru ya. Oh maaf, sorry. Kita kalau misalkan untuk lapisan ada di tool yang tengah nih ya. Sorry. Kita ubah color. Kita ubah warnanya itu warna biru. Nah, misalkan nih. Terus kita posisikan lapisan tersebut sesuai konsep yang kita udah punya gitu. Nah, ini konsep saya seperti ini. Ini kan sekedar contoh. Itu bebas konsepnya mau seperti apa, terserah kalian. Nah, setelah itu kita lapisannya itu, kalau misalkan kita nggak mau ke menu galeri lagi, kita langsung copy aja ini. Yang lapisan yang kedua kita copy. Nah, setelah itu warnanya kita ubah lagi. Itu setelah mau warnanya biru juga bebas. Nah, kita ubah warna apa ya tadi, coba abu kayaknya bagus. Nah, abu tua. Mana abu tua? Kita posisikan colornya menjadi abu tua. Bagus nih kayaknya. Oke. Nah, kita lurusin guys. Nah, jadi kan. Nah, ini konsep yang saya mau buat nih. Setelah itu kita tambahkan foto kita pribadi. Nah, foto yang akan dibuat untuk CP tersebut. Oke, kita kembali ke From Gallery. Dan di sini saya sudah buatkan
foto saya sendiri. Oke, kita cari foto mana ini. Nah, foto saya yang berbackground warna merah. Oke, ini kan kita crop, sesuaikan. Kalau misalnya kita kebesaran nih bisa kecilin. Nah, kita bisa dibulatin juga nih posisinya. Kalau misalkan tampilannya mau bulat atau mau kotak itu terserah. Nah, kalau misalkan tampilan layarnya kecil kita zoom. Oke, biar lebih simple dalam pengerjaannya. Nah, oke. Sudah kan? Setelah itu, nah template-nya kita sudah buat, kita buat judul. Oke. Judulnya itu di sini kan ada teks ya. Yang berhuruf A tuh, tool A. Kita teks. Sini kan sesuai dulu kita membuat CP atau kurikulum PTI. Oke, kita ketik kurikulum PTI. Oke. Nah, untuk merubah font, nah di sini kan kita geser ke kanan. Di sini ada font. Kita ubah yang menurut kita bagus aja. Nah, ini oke. Dan kita color hurufnya gitu kita ubah menjadi warna apa yang paling bagus ya? Kuning, coba. Dan ukuran hurufnya kita ubah. Di sini kan ada size. Kalau misalkan kita geser ke kanan itu kan ngebesarin. Kalau misalnya kita geser ke kiri itu ngekecilin. Kita posisikan sesuai konsep yang kita buat. Oke. Kurikulum PTI. Nah, setelah itu kalau misalkan kita nggak mau merubah warna atau merubah huruf lagi, kita langsung copy aja yang tadi. Copy. Nah, kita klik 2 kali di kolom hurufnya itu, tinggal kita tulisin CP. Oke. Nah, kalau misalkan secara kita sentuh layarnya masih kekunci kayak gini, di sini kan ada position atau posisi. Oke. Posisi bisa kita ke atasin. Oke, ini kan ada ukuran langkahnya itu agak jauh nih. Oke, kita bisa ke sampingin, boleh. Nah, atur saja itu mah. Oke, nah jadi kan setelah itu kita untuk langkah seterusnya kita membuat data pribadi, misalkan data pribadi. Nah, kita ubah warnanya itu hitam atau hitam. Nah, kita tebalin. Oke, begini. Seperti biasa langkah untuk ngebesarin atau ngekecilin hurufnya kayak tadi, size. Nah, sesuaikan aja. Oke. Data pribadi. Agar lebih menariknya, kita tambahin garis bawah. Mau itu serah kalian sih, bisa di teks atau di tambah lapisan juga bisa. Simpelnya itu kita tambah lapisan aja. Kalau enggak kita copy aja yang ini. Nah, kita copy aja biar kita enggak masuk ke galeri lagi. Nah, kita ubah warnanya ini garis bawahnya hitam. Nah, contoh. Sesuaikan. Posisikan. Nah, oke. Nah, maaf. Nah, kita geser dari bawah ke atas. Nah, sesuaikan. Oke, jadi kan setelah data pribadi kita isi, untuk mengisi nama atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, sama kayak tadi aja ngisi data pribadi, teksnya juga serah kalian. Mempersingkat waktu aja. Karena di sini saya akan membuatkan template-nya aja dulu gitu. Biar lebih singkat dan jelas. Kalau masalah cara untuk ngisi font, ngisi isinya itu sama aja kayak tadi. Terus kita buatkan lagi copy. Di sini kita isi data pendidikan. Nah, data pendidikan kita posisinya atur. Nah, setelah itu kita kayak tadi lapisan bawahnya kita copy. Nah, kita ubah lagi warnanya menjadi hitam.
Oke, hitam ya. Seperti biasa kita atur. Oke, kita atur selurus mungkin. Nah, setelah itu kita tarik dari bawah ke atas. Nah, itu. Terus kita isi lagi apa ya? Kemampuan. Kita copy ya, agar kita tidak merubah font atau warna huruf juga. Kita copy aja karena sesuai, karena sama aja kan, sama di atas. Kita isi kemampuan. Nah, oke, kita copy lagi, dimana kita akan membuat garis bawah. Itu sama aja kayak tadi. Kita ubah dulu warnanya menjadi hitam guys. Setelah itu kita posisikan selurus mungkin. Oke, kita posisikan pokoknya mana ya. Nah, kita geser dari bawah ke atas. Oke, nah, kecilin ya. Kalau misalkan di kecil kayak gini kita klik apa, nah oke, harus ketik beberapa kali nih, kita sesuaikan. Nah, setelah itu, setelah kemampuan, kita biasanya mengisi apa ya, pengalaman. Oke, maaf, kunci dulu. Nah, untuk mengunci gambar kita klik pojok kanan lapisan ini, kita cari gambar yang kita mau kunci. Ini kan gambar kunci ya, kita klik aja biar tidak keikut kegeser. Nah, klik kemampuan. Maaf, tadi apa ya, pengalaman, isi ganti pengalaman. Oke, biasa kita copy lagi untuk membuat garis bawah. Gitu lagi guys. Nah, jadi ini lebih ke template ya sebenarnya, untuk ngisi kayak misalkan nama atau kemampuan, itu mah sama aja kayak tadi prosesnya. Dari segi teks atau huruf juga sama, lebih mempersingkat waktu. Nah, oke, kita geser lagi kayak tadi. Nah, setelah itu langsung kita biar ada kelihatannya menarik, apa ya, kita copy lagi huruf kurikulum vitae, kita karena sama. Nah, kita copy. Nah, kita ganti hurufnya. Di sini di bawah foto ini kita mau tulisin motivation. Oke, kita mengisi motivation. Nah, kalau misalkan kita ngopi huruf itu kan nggak usah kita nggak perlu kita ngeganti font, warna, karena sama. Tinggal kita ngeganti isi teksnya aja, motivation. Setelah itu kita langsung copy lagi, sama kayak tadi. Kita ganti tulisannya menjadi kontaks atau kontak spesial, kontak person ya. Kontak. Nah, udah kan, kita sesuaikan. Oke, kita sesuaikan aja guys. Nah, jika udah sesuai semuanya, ini kan template. Setelah itu kalau misalkan kita mau ngisi kontak itu kayak misalkan WhatsApp atau sosial media, kalian bisa cantumkan di kontak person. Terus kayak misalkan di kita mau mengisi motivation, itu terserah kalian, bebas. Karena hidup itu kita perlu motivasi juga. Nah, setelah kita udah beres semua, kita save. Cara nge-save tuh kayak gini, kita klik pojok kanan yang titik 3 ini. Nah, kita ekspor image. Setelah itu biar tampilannya itu lebih jelas, kayak misalkan HD, enggak, biar tidak ngeblur atau buram, kita pilih customnya itu di ultra. Nah, setelah kita save,
Oke, ke-save kan. Biasanya kalau misalnya nge-save tuh ada iklan, langsung aja kita ke galeri. Nah, biasanya mana kita galeri folder Pixlab, kita cari. Nah, oke. Nah, ini adalah hasil yang tadi sudah diedit. Nah, hasil itu kan tidak buram ya, jelas. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.